Wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu sunnah muakkadah, sunnah yang memang sangat dianjurkan sehari. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahwa fatarkuha tahawunun fiddin, karena sholat Idul Fitri, Idul Adha ini termasuk syairul Islam, termasuk syiar-syiarnya Islam, maka Imam Syafi'i menganggap bahwa fatarkuha tahawunun fiddin. Jadi meninggalkan sholat Idul Fitri itu termasuk bagian dari tahawun fiddin, menggegampang, ngeremehke agama. Makanya sebisa mungkin kita sebagai mukmin, muslimin, muslimat sebaiknya menghadiri sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, sebagaimana firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Lah, sholat Idul Fitri ini sendiri awal sekali dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa awwalu aidi sholatil fitri fis sanati ats-tsaniyati minal hijrah. Jadi sama dengan zakat fitrah, Idul Fitri itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun kedua Hijriah. Wa furidat zakatul fitri wa fiha furidat zakatul fitri, dan pada tahun kedua Hijriah ini juga difardukan zakat fitrah. Lah, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat Idul Fitri yang termasuk syair Islam ini dikatakan tahawun fiddin, gegampang agama? Bagaimana dengan wanita-wanita cantik yang bersolek? Banyak orang mengatakan laisal aid liman labisal jadid. Jadi tidak dikatakan hari raya. Hari raya itu bukan orang yang punya pakaian yang baru. Tapi nek jere Iwan walakan aid liman zaujatuhu tazid. Yaitu bagi orang yang istrinya tambah. Orang ngono lah. Jadi Idul Fitri itu jangan diartikan terus hari raya baju baru, enggak. Tapi justru na'am yukrahu lisyabati al-jamilati wa dhawatil hayati al-huduru. Ya betul, dimakruhkan bagi wanita-wanita yang punya wajah yang cantik. Tidak hanya wajah cantik, wa dhawatil hay'ah, orang yang punya perilaku untuk mengundang perhatian. Jadi nek mlakui wong lanang wis ora iso ora melengak. Kalau ada wanita yang seperti itu, jangan hadir di sholat Idul Fitri secara berjamaah, tapi kerjakan di rumah. Bahkan menurut Imam Taqiyuddin, qultu yambaghi al-qat'u fi zamanina bi tahrimi khurujis syabati wa dhawatil hayati li kasratil fasadi. Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa pada hari zaman ini, menurut Imam Taqiyuddin, bagiku haram secara pasti wanita-wanita yang cantik, wadawatil hayat, yang punya keadaan mudah diminati laki-laki untuk menghadiri jamaah sholat Idul Fitri atau Idul Adha likasratil fasad, karena memang banyaknya kerusakan. Lah terus bagaimana sholatnya? Bagi wanita-wanita cantik, kerjakan sholat tapi tidak di umum, kerjakan sholat di rumah. Bagaimana sholat Idul Fitri di rumah? Sama, wahya rakaatani, kerjakan sendiri 2 rakaat. Allahu Akbar, niat sholat Idul Fitri. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ikhrami. Yang pertama adalah takbir 7 kali selain takbiratul ikhram. Nek ditambah dengan takbiratul ikhram berarti ada 8. Takbiratul ikhram pertama Allahu Akbar, ini pertama. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar 1. Lah itu berarti 7 kali takbir di rakaat pertama. Baru kemudian seperti sholat biasa, yaitu Fatihah dan membaca 1 surat. Kemudian wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Kemudian di rakaat yang kedua itu membaca takbir 5 kali selain takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam. Jadi Allahu Akbar berarti karek nambah 5. Allahu Akbar antara takbir satu dengan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jadi sholat Idul Fitri tidak harus ikut jamaah. Bagi siapa? Bagi wanita-wanita yang punya kecantikan dan wanita-wanita yang mudah menarik perhatian. Berbeda dengan al-ajuz.
Al-ajuz itu wanita-wanita yang sudah nini-nini, wanita-wanita yang memang dia sudah berumur. Kalau sini biasanya berapa? 60 tahun ke atas ya. Biasanya berapa? 60 tahun ke atas. Itu pun yustahabbu lil ajuzi al-huduru fi thiyabin bi dhillatiha bila tibin. Wa yustahabbu lil ajuzi al-huduru fi thiyabi bi dhillatiha bila tibin. Bagi wanita-wanita yang mungkin tidak mudah menarik perhatian atau dia sudah nini-nini, maka disunnahkan menghadiri, tapi dengan pakaian yang tidak menarik. Artinya dengan pakaian tanpa wewangian. Loh, wis elek ora oleh nganggo minyak wangi. Loh, inilah karena memang likasratil fasad. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengumandangkan takbir? Ini beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal aidi ila ayadakhula al-imamu fis shalah. Kalau di dalam Idul Fitri itu disunahkan bertakbir mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan masuk Syawal tanggal 1 mulai maghrib sampai imam masuk di sholat. Jadi kok bersolatan Idul Fitri ora usah pujian Allahu Akbar, nggak usah. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha wa fil adha khalfas sholawati al faraidi min subhi yaumi Arafah. Kalau Idul Adha itu tanggal 9 Zulhijjah subuhnya itu sudah takbiran, tapi takbirnya khalfas sholawat setelah sholat fardu. Jadi takbir itu kan ada yang takbir diumum-umumkan, disiar-siarkan di pasar, di jalan, yaitu mulai malam Idul Fitri sampai imam masuk sholat id. Kalau Idul Adha mulai tanggal 9 subuhnya Zulhijjah, tanggal 9 Arafah itu sudah takbir, tapi setelah sholat. Tidak umum dulu, baru maghrib, baru umum. Lah setelah masuk sholat Idul Adha, setelah itu takbirnya ya sehabis sholat. Tidak selain itu. Sampai kapan? Ilal asri min akhiri ayyamit tasyriki, sampai akhirnya hari tasyrik. Tapi kan begini, intinya takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lebih besar mana panggilan Allah dengan panggilan istrimu? Allahu Akbar, Allah lebih besar. Lebih besar mana Allah daripada panggilan handphonemu? Allahu Akbar, lebih mana yang kau perhatikan? Perintahnya Allah atau perintah selain Allah? Perintah istrimu, anakmu. Ketika anakmu melanggar syariat, beranikah engkau? Nah itu intinya seperti itu. Sudah, Mas.